Bentar. Bentar ya, kita lagi. Iya. Ini dia ada di tembok. Oke. Nah, ini kita ada di tembok Yerusalem sekarang. Oh ya, sebentar. Kep, kamu nusik. Tak bukanya ini. Maaf. Nah. Thank you. Kita menuju arah ruang atas. Gerbang apa ini? Bukit Sion. Ini gerbang Bukit Sion. Saya lihat tuh perang 67 itu bekas tembakan-tembakannya itu pelurunya. Nah, kita akan berjalan sekarang ke tempat perjamuan malam terakhir. Nah, di situ juga tempat pencurahan Roh Kudus. Sudah ada Bu, bisa di situ dia. Ya, ini tembok Yerusalem. Nah, ini sekarang kita masuk satu daerah namanya Kota Daud, City of David. Nah. Maaf, tadi IG yang di Garden Tomb ternyata sinyalnya hilang, jadi nggak kerekam. Maaf. Nah, ini Kota Daud. Tuh, orang Yahudi, yang anak laki, pakai kipa, tutup. Iya. Terus itu lihat tali yang panjang-panjang di badan mereka. Lalu kalau laki nggak boleh dicukur jambangnya jadi panjang begitu. Ini Kota Daud. Kenapa? Tali-tali namanya sit-sit gitu kok, kalau nggak salah. Ya nggak tahu talit itu. Oh, berhenti dulu. Ini orang-orang Yahudi ini mereka. Nah, Ada tulisan Room of the Last. Supper. Ada tulisan di sana. Ya. Room of the Last Supper. Nah, ini diperkirakan ruang perjamuan terakhir. Baca ya, screenshot aja. Dan pilihannya Bapak Ibu bahwa ini salah satu murid Yesus atau kenalan Yesus. Yesus tidak punya banyak kenalan atau murid di Yerusalem. Dan saya, Yusuf Arimatea bukan dari Yerusalem, dari Rama, itu utara. Punya kuburan di Yerusalem, boleh, bisa ya. Tapi siapa yang punya rumah di sini? Dan dia menawarkan rumah itu untuk malam perjamuan terakhir. Bapak Ibu, jelas juga cara Yesus berbicara tentang tempat perjamuan terakhir itu seperti sesuatu yang rahasia. Dia hanya kasih tahu dua murid. Ya. Dan siapakah dua murid itu? Petrus dan Yohanes dengan pesan ini. Kamu masuklah kota. Kamu akan bertemu dengan orang laki yang membawa tindi diisi air. Ikutilah dia ke rumah di mana dia membawa kamu. Bukannya tuan rumah di mana guru akan merayakan malam Paskah bersama muridnya. Tuan rumah akan menunjukkan sebuah ruangan atas, loteng. Bapak Ibu, ini jelas sesuatu yang kode. Kode. Kenapa Yesus tidak kasih tahu langsung alamatnya?
Ya, ada apa di sini menurut Anda? Kenapa Bapak Ibu? Pertama, Yesus tidak mau keluarga ini temannya punya masalah sama otoritas. Yang kedua, Yesus takut Yudas tahu jauh hari dan lebih gampang mengkhianati Yesus di sini. Getsemani itu di tempat di mana bisa melarikan diri arah padang gurun. Makanya Bapak Ibu, itu sebabnya itu berbunyi kode. Masuklah kota pertemuan. Dan hanya dua, Petrus dan Yohanes. Sekarang kelihatan rumah itu besar, meliputi bagian dari gereja ini. Apakah ada sesuatu yang tradisi ini sangat mengerikan terjadi? Ada tradisi di sini bahwa Maria, nama gereja ini Maria tidur. Maksud tidur, Maria mati. Ada apa di sini? Bapak Ibu, menurut tradisi tentang Maria, Maria terakhir ada di ruang juga atas waktu curahan Roh Kudus. Peristiwa yang kedua di ruang atas, ya, curahan Roh Kudus. Setelah itu, karena Yesus waktu dia disalib, dia kasih tahu Yohanes, ini ibumu, dan dia kasih tahu Maria, ini anakmu. Maksud di dalam kebudayaan kami, please Yohanes, peduli ibu. Dan kepada ibunya, jangan malu. Karena di kebudayaan timur, wanita tidak mungkin pergi sama orang asing. Makanya orang yang tidak kenalan atau orang bukan sanak keluarga. Kata ini artinya, kata Maria jangan malu, Yohanes seperti anakmu. Setelah Yesus naik ke surga, Yohanes membawa Maria sampai, sering Pak Paulus pergi ke sana, Turki, Efesus. Di sana ada rumah Yohanes dan Maria. Kemudian Yohanes ditangkap, dibawa ke pulau Patmos. Bagaimana tentang Maria? Menurut tradisi lokal di sini, Maria kembali dan ini masuk akal. Dan kelihatan Bapak Ibu, murid yang sama, yang kasih ruang atas, yang punya rumah di sini, dia yang menghormati Maria sampai dia meninggal di sini. Ya. Ada tradisi dia meninggal di sini. Maria Ibu Yesus. Mati di sini? Di dalam gereja itu. Ya. Dulu itu satu rumah. Kelihatan dia meninggal di satu ruang di rumah keluarga yang kaya ini. Siapa yang punya rumah ini? Arimatia. Yusuf Arimatia. Statistiknya kenalnya Yesus orang di Yerusalem 0. Barangkali keluarga ini punya kebun namanya Getsemani. Bapak Ibu, itu bukan di Indonesia saya tidak boleh sembarangan masuk kebun orang keluar. Yesus sering ke Getsemani. Getsemani itu tempat kilang zaitun. Ada orang yang punya. Makanya kelihatan keluarga yang kaya di sini juga punya kebun Getsemani. Bagaimana kami bisa cari menggali info tentang siapa yang punya rumah di Yerusalem? Kisah Para Rasul pasal 12, ketiga Petrus dan Yohanes dipenjarakan oleh Agripa pertama, malaikat membebaskan Petrus. Bapak Ibu, ini kuncinya. Petrus pergi ke satu rumah di Yerusalem. Pasti itu rumah yang sama. Dan markas buat murid Yesus. Setuju? He knocked the door. Dan itu, Kisah Para Rasul, pasal 12 ayat 12, ada nama yang punya rumah ini. Oh. Iya, bacain tolong. Kisah Rasul 12 ayat 12. Sangat menarik Bapak Ibu. Wow. Setelah berpikir sebentar, ternyata ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, ini rumah keluarga Markus. Oh. Kemungkinan besar Bapak Ibu, ini statistik kemungkinan besar secara ilmiah digali pada Kisah Rasul 12 ayat 12. Hebatnya Alkitab terus menjawab, saling menjawab satu dengan yang lain. Nah ini kamar, istilahnya kamar loteng Yerusalem. kamar loteng Yerusalem juga.
Terima kasih Tuhan, sepi. Biasanya rame di sini. Iya betul lah Bunda. Shabbat Shalom. Nah itu, kelari Sabat, kita salam pada orang Yahudi, Shabbat Shalom. Lukas di sini. Ya, pakai bukti apa? Kalau siapa masuk di sini begitu lihat lingkungan itu langsung tahu. Ini baru mulai dipakai apa 12. Ini yang kenapa bisa. Ya, masih ingat yang bulat Romawi. Kalau ini yang tajam gotik. Jadi ini pernah jadi masjid. Tangan sinyalnya jelek. Kiblatnya hilang lagi. Maaf, nggak bisa di dalam ya, sinyalnya jelek. Maaf ya, nggak bisa masuk karena di dalam langsung mati sinyalnya. Tempat pencurahan Roh Kudus. Iya, akhirnya diperkirakan di sini juga, betul. Sayang ya, nggak bisa di dalam. Itu tempat gereja ya, Pak? Enggak, ini sekarang kosong, nggak dipakai. Karena pernah jadi masjid juga, jadi nggak dipakai. Ini daerah Yerusalem. Sayangnya di dalam ruangan terlalu tebal kali dindingnya. Nah, ini. Iya, tempat bangunannya masih bangunan lama sekali ini. Ya, jadi nggak ada sepeda, nggak ada motor, nggak ada mobil, karena batu-batu semua begini. Udah ada unta ya, Pak ya? Di padang gurun kalau unta. Coba naik ke atas. Unta kan di padang gurun, nggak ada di sini. Ya di kota sudah nggak ada unta. Coba naik lagi ke atas ngeliat. Iya. Semuanya jalan kaki ya? Iya, jalan kaki semuanya Pak ini. Naik ke atas lagi ngeliat dari atas. Lihat Yerusalem. Jadi ini kita ini sudah di dalam tembok. Dalam tembok Yerusalem. Itu masalahnya. Nggak tahu dari sini kelihatan nggak ya? Nggak tahu dari mana. Bukan, nggak kelihatan dari sini. Besok kita ke sana. Iya. Nggak, Al-Aqsa itu hitam. Yang kuning itu Dome of the Rock. Bukan. Masih jauh dari sini. Itu Yerusalem. Yang ujung sana itu kuburan. Yang datar itu kuburan. Ya. Berarti alat transportasinya apa ya, Pak ya? Jalan kaki kalau dalam kota. Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Turun lagi. Dalam ruangan nggak ada sinyal. Nanti kalau sama Pak Yosef ke sana naik drone. Gendong.
bisa jalan meliput ke sana. Amin, amin, betul, beriman ya. Kita mau diperkirakan makam Raja Daud. Diperkirakan. Dan ini tempat suci buat orang Yahudi. Dan kita tahu dua raja-raja besar satu Daud dikuburkan di kota ini. Makanya sekarang dikuburkan Raja Daud. Ini tradisi atau makam, silakan boleh masuk ke kota. Daud kuburan dia ada di situ. Jadi seperti semua raja yang dia satu-satunya yang tidak dikuburkan di sana namanya Raja Azaria. Kenapa tidak dikuburkan di sana? Karena dia adalah orang kusta. Berbicara dari bawah. Kenapa? Kenapa kusta? Lain. Tidak kusta ini. Ya, tidak. Tapi kusta atau tidak kusta raja di silsilah Yesus. Amin. Ya. Itu di mana dia mati? Bukan makamnya. Bukan makamnya. Bukan makamnya. Tidak ada di Alkitab itu di Tradisi. Orang Katolik. Namanya Misteri Assumption. Oke, masuk aja yuk ke sana. Yang kanan yang perempuan, yang kiri yang laki ya. Ini tradisinya, laki perempuan nggak boleh campur. Begitu. Itu daerah Yerusalem. Nah, itu Masjid Al-Aqsa yang hitam. Mudah-mudahan kelihatan sebentar, saya zoom. Kok nggak mau? Mana dia? Mana Masjid Al-Aqsa? Mana tadi dia? Oh, nggak kelihatan tuh. Hitam itu Masjid Al-Aqsa. Oke, Dome of the Rock itu Al-Aqsa. Dome of the Rock sebelah kirinya sana, nggak kelihatan dari sini. Oke. Tolong pegang dulu. Sambil jalan. Baik. Sambil jalan. Baik. Makasih. Sama-sama, Pak. Sorry. Mau nekan ini di sini belum. Siap, Pak. Jalan. Oke, kita sekarang berjalan menuju gereja yang disebut gereja ayam berkokok, tempat Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini bekas rumah imam besar Kayafas. Dan itu Yerusalem, dari atas kelihatan. Nah, yang ujung. Iya, memang ayamnya akan berkokok, terus Petrus nyangkal itu. Oke ya, kita berjalan ke sana.
Ya kan makanya tuh di Jakarta ada gereja ayam. Makanya itu gereja Protestan banyak pakai simbol ayam. Supaya jangan sampai seperti Petrus menyangkal. Ya di daerah kota ya Jakarta itu ada gereja ayam. Sampai hari ini namanya gereja ayam. Ya kan ini hari Sabat. Waduh, kalau tidak Sabat minta ampun. Macet di mana-mana. Maka itu disarankan kalau ke Yerusalem lebih baik pas hari Sabtu. Mereka masih di rumah sebentar lagi. Jadi 30 menit sebelum matahari terbenam, mereka selesai Sabat. Dimulai kemarin Jumat 30 menit sebelum matahari terbenam. Maka itu Israel ini satu-satunya bangsa di dunia yang memulai hari baru bukan jam 24 atau jam 00, tapi sore. Itu hari baru. Jadi sebentar lagi ini mereka hari baru. Maka itu Tuhan Yesus dikatakan 3 hari. Loh kok bisa 3 hari? Oh, Jumat ke Minggu kok 3 hari? Karena Jumat siang itu kan 1 hari. Nah begitu masuk Sabat sore, Jumat sore itu hari kedua. Sampai Sabtu itu lewat hari kedua, Minggu itu hari ketiga. Nah itu cara menghitungnya. Nih gambar ayam tuh, gambar ayam. Gambar ayam. Ini jalan menuju ke rumah Imam Kayafas. Iya, Imam Besar Kayafas. Tapi dulu ya sudah diganti sekarang. Ini ya, apa? Tuhan Yesus dikirim itu ya. Iya, betul. Yang diadili itu. Terus Petrus nyangkal toh di halaman rumah besar. Itu gambar Yesus yang ditangkap itu. Kelihatan ya. Jadi mosaik. Bisa pakai kursi roda apa? Bisa. Tutup. Awas, awas. Permisi, permisi. Nanti malam kamu akan menyangkal aku sebelum Kalau sumpah begini ya. ya Kebiasaan orang Timur. Tangan kiri kanan sama. sama pukul di dada biasanya kanan. Ini sumpahnya Petrus waktu dia, kamu kan pengikut Yesus. Bukan, nah dia pegang dadanya itu. Tanda dia bersumpah. Ya, betul. Jadi masuk berbahaya. Saya sudah tutup. Urutan Alkitab yang tepat setelah perjamuan terakhir Yesus pergi ke mana? Getsemani. Ditangkap di Getsemani, digiring ke sini ke rumah Imam Besar Kayafas. Ya, makanya sebentar lagi Anda akan bertemu Kayafas. Ini bagian atas ruang mahkamah. Kita langsung masuk ruang mahkamah. Tahu? Sidang. Pengadilan. Masih buka? No, kita masuk. Ya, bagaimana? Sudah Bapak Ibu? Pak Paulus ada? Belakang. Oke. Masih tunggu yang lain. Saya cepat supaya tidak ramai di sini. Karena Masih dibuka ini? Masih dibuka? ya, Oh. kita akan masuk ke rumah Imam Besar Kayafas. Sekali lagi Bapak Ibu, itu kenapa ada meja makanan di sini? Untuk ingatkan kita bahwa ini terjadi waktu perjamuan terakhir. Yesus beritahu muridnya bahwa dia akan pergi ke sesuatu tempat di mana iman mereka akan Digoncangkan. Dan Petrus pukul di dada, jangan, ini cara kami kalau mau sumpah. Aku akan ikuti engkau kemana-mana engkau pergi. Tapi Yesus beritahu, Petrus, Itu digawa tangannya. ya, nanti malam kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum Ayam berkokok. mari kita masuk dan bertemu Kayafas. Jangan sampai kami keroyok kayak Aduh, mudah-mudahan ini sinyalnya ini. Jari Yesus ngangkat 3 ya. kayak waktu dalam kita keroyok. Iya, ini ukirannya. Jadi gereja sekarang, jadi gereja.
tempatnya ada penjaranya di bawah tanah. Iya, betul. Makanya Bapak Ibu, Penistaan agama di Indonesia. ini bagus pasal 14, Anda bisa mulai dari 53 lanjutnya. Tuduhan Yesus Bapak Ibu singkatnya cerita bahwa dia adalah anak Allah. Itu serius sekali. Itu hujat namanya. Makanya ketika Kayafas tanya Yesus, apakah kamu anak dari Maha Tinggi? Yesus tidak membantah, dia anak Allah. Dia katakan, benar yang kamu katakan. Ya Bapak Ibu, Kayafas berdiri di tengah mahkamah itu. Ya, dia koyak jubahnya, marah. Bagaimana dia mengungkapkan mukanya? Dia koyak jubahnya. Lihat sebelah kanan yang baju biru, kelihatannya Kayafas merobek jubahnya karena dia marah. Bagaimana pendapat kamu? Mereka cuma katakan bahwa dia harus dihukum mati. Harusnya yang terjadi setelah ini, bagaimana caranya melaksanakan hukuman mati Yahudi? Yang harusnya langsung terjadi, rajam. Harusnya Yesus cepat dibawa di luar kota dan Dirajam. apakah itu yang terjadi? Kenapa tidak? Menggenapi Alkitab. Ada yang katakan Bapak Ibu bahwa hukuman mati, melaksanakan hukuman mati harus disetujui oleh Roma. Tapi ada yang katakan Stephen diadili di sini. Stefanus langsung dibawa di luar kota dirajam. Apa perbedaan antara Yesus dan Stefanus? Bapak Ibu, Yesus kepala partai terbesar dari Galilea. Orang Galilea minggu Paskah itu, kami memenuhi semua kota. Bapak Ibu, apa itu jalan minggu Palem? Apa itu jalan? Bapak Ibu, ada kata semua kota gentar. Bapak Ibu, Kayafas tahu dia punya urusan sama orang yang punya banyak para pengikut. Kayak Roma kasih Kayafas kuasa tidak terbatas. Garis merah. Kalau ada Pemberontakan. dia yang bertanggung jawab. Bisa dipecat. Roma tidak mau sakit kepala. Roma tidak mau memindahkan legion-legion dari Roma ke sini. Ya, makanya Kayafas segan akan melaksanakan hukuman mati. Dia tahu selama minggu Paskah ada satu sosok Romawi kuat ada di kota. Siapakah itu? Pilatus. Biarkan Pilatus memutuskan. Tapi untuk membawa Yesus ke Pilatus, Bapak Ibu, kalau Yesus dibawa ke Pontius dengan tuduhan bahwa dia anak Allah, Nggak ngerti. ganggu Pontius Pilatus. Saya bisa jamin buat Anda, zaman Yesus sedikitnya ada 100 orang yang katakan mereka anak Allah. Makanya harus tuduhan yang serius. Apa tuduhan yang serius? Kemarin saya menceritakan Raja orang Yahudi 100. Yesus dibawa ke Pontius Pilatus bukan dengan tuduhan dia anak Allah. Dia dibawa dengan tuduhan dia raja orang Yahudi. Yang terjadi setelah itu pasti Kayafas tidak akan kasih Yesus hukuman. Yesus orang hukuman harus dimasukkan penjara. Makanya dia di borgol dibuat ke penjara. Itu bisa ikut Foto di muka pintu emang kongkok. Kami di sini. Makasih. Jadi sambil ke bawah ya saudara. Maka itu mengapa Yesus itu begitu dibenci oleh pemerintah Roma. Itu gara-gara murid-muridnya sendiri yang mau menjadikan Yesus itu raja supaya Yesus memerdekakan mereka dari penjajahan Roma.
Nah, maka itu Yesus dihukum mati karena dia makar dan pemimpin pemberontak. Nah, begitu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, julukan Kristen itu jelek sekali pada masa itu. Karena kata Kristen itu artinya pemberontak, makar pada pemerintah yang sah. Jadi kata Kristen itu jelek. Nggak boleh seharusnya kita pakai kata Kristen. Karena yang mengucapkan itu tentara Romawi. Bentar ya. Orang dicabut. Kalau orang yang punya banyak para pengikut, karena takut dibebaskan, dimasukkan di satu ruang gelap sendiri. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini masih bangunan lama. Di sini orang Peafras mereka pasang api. Ada api di sini. Ini masih batu yang lama. Petrus hampir tepat janji. Di Lukas pasal 22 ada kata Petrus ikut tetapi dari Jauh. dia di luar. Oke? Bapak Ibu, ada satu hal yang benar menarik. Ada satu murid seperti hantu masuk keluar, tidak dipersoalkan sama sekali. Siapakah murid itu? Judas. Ini sulit Bapak Ibu. Oh. Yohanes. Oh, Yohanes. Yohanes Bapak Ibu. Yohanes dia yang membawa Petrus dari luar ke dalam sini. Itu Yohanes. Ini sudah tanda bahwa dia punya koneksi. Barangkali dia dari keluarga Lewi, dia dari imam, makanya bisa masuk green card. Ya, Bapak Ibu dia membawa Petrus ke sini. Petrus di sini mendayangi ikan api persis begini. Seorang hamba perempuan mengamati-amatinya dan katakan, kamu salah satu muridnya. Petrus jawab, aku tidak kenal dia. Kemudian orang yang lain katakan, kamu salah satu para pengikut. Ya, Petrus kata, aku tidak kenal dia. Orang yang ketiga, oh, logat kamu orang Galilea. Pasti kamu salah satu para pengikutnya. Petrus marah. Aku tidak tahu apakah ini yang kamu katakan. Aku tidak kenal dia. Sebentar lagi. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Sekarang, kadang-kadang ada keliwatan. Itu penting sekali ada datang di sini. Ada kata, apa setelah itu? Ada kata defensif, yang terjadi defensif, kita kelewatan. Maka berbaliklah Tuhan. Bapak Ibu, Yesus di sana, jangan lupa dia diturunkan. Lihat matanya Yesus di mata Petrus. Muka ke muka, face to face. Bapak Ibu, maka berbaliklah Tuhan di mata Petrus. Ini sulit Bapak Ibu buat Petrus. Langsung dia ingat. Yang Yesus kasih tahu Petrus, nanti malam kamu akan mencari. Bapak Ibu, karena ini bukannya Yesus, kehadiran Yesus barangkali dia kasih tahu Petrus tidak apa, makanya dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu, di sini ada 3 lukisan. Maka ini Petrus mengingatkan Yesus, maka berbaliklah Yesus keluar dari Petrus. Ya? Yang di luar, Petrus pergi luar dan menangis. Apa yang beda? Di lukisan satu Petrus di sini dan di sana. Ini pertanyaan Katolik dan Ortodoks Yunani. Di sini gelar santo disita karena dia berdosa. Di sana Bapak Ibu, setelah dia menyesal, nanti kita pergi ke tempat itu. Ini Yohanes 20. Setelah kebangkitan, di mana Yesus mempersiapkan api arang, di atasnya ikan dan roti. Malam itu muridnya coba menjalankan tidak tempat seekor ikan pun. Ya, di mana Yesus, Bapak Ibu, Eternya Petrus, Simon anak Yona, apakah kamu mengasihi aku? Bapak Ibu, kenapa ada satu di sini? Ini cermin untuk para pendeta. Ada 5 persamaan tersembunyi. Di sini malam, di sana malam, di sini malam gagal, Petrus gagal. Di sana
malam gagal, tidak mendapat seekor ikan pun. Di sini Petrus menyekat 3 kali. Di sana Yesus tanya 3 kali. 3 kali, Simon anak Yona, apakah mengasihi aku? Ya. Di sini ada kata Petrus sedih dan menangis. Di sana ada kata sedih. Yang kelima itu yang paling indah. Di sini Petrus masuk untuk membiang ikat api. Ada kata api di sini. Lihat apinya bagaimana dilukiskan. Tidak ada yang mau ingat api ini. Ini api penyangkalan. Di sana Yesus mempersiapkan api. Lihat api besar ini. Karena ini api agape, kasih Tuhan. Amin. 5 persamaan. Ini ada di ujian terakhir. Ini apinya di sini, apinya kecil. Ya, setelah Yesus dicambuk di satu ruang, diikat di sini dan diturunkan ke dalam. Satu malam di sini keesokan hari ditarik dibawa ke Pontius Pilatus. Itu penjaranya Tuhan Yesus. Melihat di mana Yesus dicambuk. Dikerek dari sini ya turunnya. Kita mau turun. Ayo. Iya, masih dari zaman dulu. Luar biasa ya Alkitab itu. Terima kasih Ilyas menjelaskannya. Yesus dicambuk di sini. Dia dicambuk di sini. Yesus ini lubang asli, pendeta. Lubangnya asli. Yesus dirantai begini. Oh, itu dirantainya begitu. Dicambuk Bapak Ibu atau begini bisa. Balik itu bumbungnya. Masih ada lubangnya itu bekas. Dicambuk 40 kali kurang 1, seperti Paulus katakan. Hukuman imam besar 39. Jadi itu digantung di Lihat lubang-lubang asli. Talinya bukan asli. Begini atau begini. Bapak Ibu, mereka berhati-hati dia tidak mati di sini. Aduh, kalau mati di sini itu Najis. Najis. Ada penderita, ya. Sekarang ada penjaga yang menjaga arah yang diikat di sini, dan setelah Yesus dicambuk di sini dibawa ke ruang itu karena dia kepala patah. Maaf, bukan kepala, dia punya banyak pengikut. Mari kita masuk ruang di mana Yesus diinapkan satu-satunya malam di Yerusalem, di rumah imam. Sebelum itu, lihat lubang-lubang itu di mana dia dirangkai dan dicambuk. Lubang-lubang dirangkai. Bisa kita turun? Ya ada. Tuh lihat bekas rantainya. Mudah-mudahan ada sinyalnya karena kita masuk ke bawah tanah, tempat penyiksaan. Dan Tuhan Yesus diinapkan 1 malam. Itu gambar dia meratap lukisannya, apa itu patungnya. Ini batu-batunya masih asli sejak zaman Tuhan Yesus. Ayo turun, yang lain turun ya. Ada yang mau masuk. Nah, ini lubang yang dari atas tadi Yesus dikerek sini masih dalam tanda salib. Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak ada di Perjanjian Baru, tetapi ini semuanya yang saya menjelaskan masuk akal. Yesus diinapkan di sini 1 malam. Ya, Bapak Ibu tadi saya pintu ini dibuka untuk kemudahan dan Jadi masih sama ya lubangnya. supaya zaman Yesus satu-satunya dari atas. Turun dimasukkan di sini dengan tali dan keesokan hari Ditarik lagi. Ini dulu tidak ada pintu ya. dulu tidak ada. Besarnya begini, Pak.
Ya, Bapak Ibu, ini semuanya cocok sama Mazmur 88 yang menubuatkan tentang penderitaan Yesus. Dimasuk ke paling liang kubur. Semua sahabatnya sudah angkat kaki. Kenalan-kenalan dia adalah kegelapan. Mari kita membaca Mazmur 88 dan kita refleksi di setiap kata ini Bapak Ibu yang Yesus mengalami di sini. Mazmur 88. Saya akan baca ya. Ya Yahweh Tuhan yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh. Terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau tarik aku ke dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindikan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Yahweh. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Yahweh, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Yahweh kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Mazmur 88. Dari sini Yesus diangkat, dibawa ke Pontius Pilatus. Karena Bapak Ibu ada satu gereja tutup besok. Dan saya sangat ingin Anda kunjungi itu. Karena kalau tidak hari ini, sudah kita. Itu kolam Bethesda dan gereja Santa Ana. Makanya kita kembali ke bis, supaya pergi langsung ke sana. Masih sempat ya? Masih sempat. Puji Tuhan. Ya tidak ke sana ya? Oke ya. Jadi terima kasih Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan Yesus mengalami semua itu karena Dia saya duluan ya. Minta maaf. Lagi zaman. Kita akan lihat patung atau replika penyangkalan itu ya. Bentar, itu Yerusalem. Yerusalem yang baru, bukan yang lama itu di luar tembok. Permisi. Tuh, Yerusalem di luar tembok. Yesus menangisi Yerusalem itu yang di mana, Pak? Bukan di sini, itu di Bukit Zaitun. Besok mungkin kita ke sana. Waktu di jalan dia disiksa itu. Lain, itu Via Dolorosa. Beda lagi. Waktu dia menangis Yerusalem itu belum diadili, belum ditangkap. Lihat itu
Ada patung. Nih. Jadi penyiksaan itu tidak hanya oleh kepala pasukan itu ya Pak ya. Bukan. Dengan imam-imam Iya. itu juga disiksa. Itu dia. Bapak Ibu ambil foto ini dan tangga-tangga ini. Setelah pertemuan terakhir, Yesus turun ke sini menuju Getsemani. Pendeta itu buat, di mana ada banyak bis. Banyak bis. Ada gereja sama kubah mesin kecil. Ya. Nah, saudara, ini dipercaya jalan yang masih utuh 2000 tahun yang lalu. Jadi dari rumah besar Imam Kayafas, Yesus ditarik ke sini. Ini batu-batunya masih asli. Sejak 2000 tahun yang lalu. Luar biasa. Ini batunya. Tangga-tangga ini asli 100% Bapak Ibu. Menuju Kidron, menyeberang lembah Kidron ke Getsemani. Maka kenapa dibagi dua kelompok? 3 dan 8. Siapa yang 3 ini? Orang lain. Bukan. Yakobus, Petrus, Yohanes. Luar biasa. Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang 8, satu kurang, harusnya 9. Yudasnya. Yudas Nah, punya itu ya. rencana sendiri. Yesus 8 turun dengan 3. tangga-tangga ini asli. Ditangkap di Getsemani, digiring. Lihat patung yang kedua. Di tangga-tangga yang sama. Itu digiring Al-Aqsa ya, ke yang rumah hitam yang paling ruang ujung. mahkamah yang tadi. Jelas, Bapak Al-Aqsa. Ibu? Kita belum Getsemani dan belum ke Pontius Pilatus. Besok. Pak Jonda, tolong bantu saya pegang ini dulu. Sama zoom. Al-Aqsa. Bentar ya. Itu Al-Aqsa. Dan itu Dome of the Rock. Yang warna emas. Kelihatan ya. Hitam. Waduh, yang di zoom nggak bisa itu. Itu ya. Yang kiri Dome of the Rock. Makasih. Zoom aja Bapak. Nggak bisa ini. Zoom ini nggak. Yang zoom nggak bisa di zoom. Yang hitam Al-Aqsa. Oke. Itu jalan setapak yang Tuhan Yesus pernah lewati. Masih ada sampai hari ini, masih utuh batunya. Puji Tuhan. Nah, itu lukisan dinding bagaimana dia disiksa. Nanti kita lihat. Itu dia muridnya 8 dengan 3. Petrus, Yakobus, Yohanes dengan yang 8. Karena Yudasnya sudah lari. Nih. Oh sebentar. Pak Jonda pegangin lagi tolong. Oh ya, tolong pegangin dulu. Saya mau balikkan ke zoom. Mana ini kok nggak bisa? Bentar ya. Itu penyiksaan Tuhan Yesus. Ya, ditarik-tarik itu. Oke, yang ini semua bisa kelihatan nggak ya? Itu dia. Oke ya. Off dulu, nanti nyambung lagi di tempat lain. Ini mau ke sumur yang itu yang Tuhan Yesus masukin. Sudah tadi itu. Lah, Oh, yang tadi itu kan ya? iya Tempat tadi barusan itu. tadi. Ya, oke. Pegangin lagi nak. Oke ya, yang Instagram, Facebook keluar dulu, nanti nyambung lagi.